Audio Jungle. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan dari bagian pembatal yang kedua, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah perantara di dalam ibadah. Dia berdoa, kemudian meminta syafaat dan juga bertawakal kepada perantara tersebut, maka ini kufur secara ijma'. Kan tetapi di sana ada at-tawassul masyru', tawassul yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, yaitu yang pertama at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi, bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya dan dengan menyebut sifat-sifatnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla mempunyai nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya Rahman, irhamna. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Ghafur, ighfir lana. Dan yang lainnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dan menyeru nama-nama Allah Azza wa Jalla. Di antaranya setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Nah, ini dibawa nama Allah dan juga sifatnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Bi rahmatika, dengan rahmat.
Rahmat ini sifat Allah Azza wa Jalla. Hayyu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, ini nama Allah Azza wa Jalla. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusan kami. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan kepadaku urusan walau sekejap mata. Ini diantara doa yang di dalamnya ada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun yaqulu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditimpa kesusahan pada sebuah permasalahan, beliau berdoa dengan membawa ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Begitu pula dengan membawa sifat-sifat Allah, bi'izzatika. Atau lagi-lagi misalnya dalam zikir petang, ya Allahumma inni, atau a'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Nah, ini membawa apa? Sifat Allah Azza wa Jalla. Bertawassul dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Atau ketika seseorang singgah di sebuah tempat, entah di hotel atau di tempat saudaranya, maka dia baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pada sifat-sifatnya itu tidak diseru, yang diseru itu nama-namanya. Contoh, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi kalau pada sifatnya itu tidak diseru, contohnya ya Rahmatullah, nah ini enggak boleh. Ya Izzatullah, enggak boleh. Tapi kalau kita bertawassul saja, contohnya tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada, ya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ini boleh. Tapi tidak diseru, dijadikan nida. Nah, itu pada sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua yaitu bertawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Bertawassul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup. Ini boleh. Yang perlu digarisbawahi adalah yang masih hidup, bukan yang mati. Seseorang misalnya datang ke seorang kiai atau datang ke ustaz atau datang ke orang saleh yang masih hidup. Kemudian dia mengatakan, doakan saya Pak Yai, atau doakan saya Ustaz.
Mudah-mudahan Allah melancarkan rizki saya. Nah, ini boleh. Sebagaimana Rasulullah ketika Umar ibn Khattab ingin umrah, ya, beliau menyampaikan kepada Umar, la tansana ya akhayya min salihi du'aikum. Jangan lupa wahai saudaraku dari kebaikan doamu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah meminta didoakan Umar radhiyallahu an. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, at-tawassul bil a'mali salihah. Bertawassul dengan membawa amal-amal salih. At-tawassul ila Allah bil iman bihi wa ta'atihi. Seorang berdoa kepada Allah dengan membawa keimanan dan ketaatan kepadanya. Jadi dia sebutkan amal soleh tersebut dari keimanan atau dari amal soleh yang lain. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Allahumma biimani bika wattiba'i li rasulika faghfirli. Ya Allah, dengan keimananku kepadamu dan mengikuti Rasulmu, maka ampuni dosaku. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ya Allah Azza wa Jalla mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami beriman kepadamu, maka ampuni dosa-dosa kami dan jaga kami dari azab neraka. Ini menyebutkan keimanan. Rabbana innana amanna, kami beriman kepadamu, maka ampuni dosa-dosa kami dan jaga kami dari api neraka. Nah, ada sebuah hadis yang menunjukkan bolehnya bertawassul dengan amal saleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini panjang. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menuturkan, beliau pernah bercerita, bainama thalathatu nafarin yatamashawna wa akhadhahumul matar famalu ila gharin fil jabal. Ada 3 orang, mereka berjalan, maka kemudian mereka terkena hujan. Maka mereka berteduh di sebuah gua di gunung. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun minal jabal fantabaqat alaihi. Oh, tiba-tiba batu besar gelundung dari apa? Dari gunung ke goa tersebut. Akhirnya goa tersebut tertutup rapat. Dan ketiga orang itu nggak bisa keluar karena goanya tertutup rapat. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain,
Unzuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan fad'ullaha biha. Lihatlah amal-amal saleh kalian yang kalian kerjakan untuk Allah semata, dan berdoalah kepada Allah dengan membawa amal-amal saleh tersebut, la'allahu yafrujuha. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuka batu besar itu dari gua ini sehingga kita bisa keluar. Kemudian mulailah salah satu di antara orang ketiga tersebut berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma innahu kana li walidan syaikhan kabiran wa li sibyatun sighar. Ya Allah, sesungguhnya aku punya kedua orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, dan saya punya anak-anak kecil. Wa kuntu ar'a alaihim, dan aku menjaga mereka, dan aku mengembala. Setelah mengembala, aku memberikan minum susu kepada mereka. Fa idza ruhtu alaihim, apabila aku pergi dari mereka, halaktu wa bada'tu liwalidayya asqihima qabla waladi. Setiap kali aku mengembala, maka aku pulang membawa susu, dan selalu yang terlebih dahulu saya kasih adalah kedua orang tuaku sebelum anakku. Jadi orang ini lebih mengutamakan kedua orang tuanya daripada anaknya. Wa innahu na'abi asyajar. Dan pada suatu hari aku mengembala jauh karena mencari makan untuk gembalaanku dari rumput dan pepohonan. Fama ataitu hatta amsaitu, maka aku tidaklah datang kecuali ketika pada waktu malam, pada waktu sore. Fawajadtuhuma qad nama, maka aku dapati kedua ibu bapakku itu sudah tidur. Fahalabtu kama kuntu ahlibu, maka aku pun memerah susu sebagaimana biasa saya memerah untuk keduanya. Faji'tu bil hilabi faqumtu inda ru'usihima, maka aku membawa perahan susu itu dan aku berdiri di hadapan kedua kepala kedua orang tuaku. Fa akrahu an uqidhahuma min naumihima, dan aku enggak tega untuk membangunkan kedua orang tuaku dari tidur keduanya. Ini menunjukkan anak ini itu takzimnya luar biasa sama orang tua. Sampai dalam kondisi tidur lagi istirahat, dia nggak berani membangunkan, apalagi membuat gaduh. Nah, anak-anak ini pada zaman sekarang luar biasa dahsyatnya. Kalau orang tua baru istirahat dibuat gaduh, dibuat ribut, padahal orang tua sedang istirahat. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang orang tua sakit. Orang tua sakit, anak-anaknya pada ribut sendiri, walaupun anak-anaknya sudah tua, anak-anaknya sudah gede, tapi nggak menghargai orang tua ketika orang tua sedang sakit.
Nah, lihat orang ini sangat menghargai dan memuliakan kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya lagi istirahat tidur, ya, dia nggak berani membangunkan. Wa akrahu an abda'a bisibyah qablahuma. Dan aku nggak suka untuk mendahulukan anakku dari orang tuaku. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya. Dan anak kecilku itu merengek minta susu, ya, di kakiku, merengek minta supaya diberikan susu. Falam yazal dzalika da'bi wa da'buhum hatta tala'al fajru. Dan itulah kebiasaan saya, selalu memberikan kepada orang tua terlebih dahulu, baru anak. Walaupun anak merengek kayak apa, nangis minta susu, gak akan saya berikan kecuali orang tua terlebih dahulu, baru kemudian apa? Anak. Ya. Ini pemuliaan yang sangat luar biasa terhadap orang tua. Hatta tala'al fajr, sampai terbit fajar. Baru kemudian diutamakan orang tuanya, kemudian anaknya. Wa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana furjatan nara minha as-sama. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa itu saya lakukan hanya untuk mencari wajahmu, maka bukalah gua ini sehingga kami bisa melihat apa? Langit. Nara minha sama. Maka fafarajallahu lahum furjatan hatta yarawna minha sama. Maka kemudian terbukalah ya gua tersebut, yakni bergeser sedikit apa batu besar itu. Nah, ini menunjukkan boleh, bahkan dianjurkan kita membawa amal soleh kita, terlebih yang terkait dengan apa? Terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di antara amal, kata para ulama, di antara amal yang bisa menghapuskan dosa besar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan anak ini begitu taklim sama orang tua ini, sama kedua orang tua ini, menghargai, menghormati, memuliakan, sampai tingkat tidak mau mengganggu, menyentuh orang tuanya ketika orang tuanya lagi istirahat berdua. Yang orang pada zaman sekarang itu meremehkan terhadap hal ini, bahkan seringkalinya mengganggu, membuat risau, membuat gundah, membuat sedih. Bahkan setiap hari banyak anak selalu membuat resah, membuat gaduh orang tuanya. Orang ini sedikit pun tidak membuat orang tuanya itu tenang, tidur, terlelap. Maka ketika dia bertawasul membawa amal ini, bahkan sampai dia lebih mengutamakan orang tuanya daripada anaknya. Walaupun anaknya ini merengek minta susu, enggak, orang tuanya dulu, ibu bapak saya dulu, baru kemudian kamu, nanti saya beri minum. Nah, banyak pada zaman sekarang terbalik ya. Seorang suami lebih tunduk dengan omongan istri dan anaknya daripada kedua orang tuanya. Kemudian
Orang yang kedua, wa qala tsani, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Ya Allah, aku punya anak perempuan dari pamanku alias sepupu ya. Sepupu itu bukan mahram. Jadi anak paman itu dia bukan mahram. Ada putri pamanku alias sepupuku. Uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Yani saya begitu mencintainya sebagaimana cinta seorang laki-laki kepada perempuan itu. Tum kalau pernah merasakan jatuh cinta, itu sangat dahsyat ya. Apalagi cinta buta, itu konon katanya amat sangat lebih dahsyat lagi. Dia selalu mengingatnya, selalu terbayang-bayang, dan lain semacamnya. Nah ini orang ini dahsyat cintanya, begitu menggebu-gebu. Fatalabat ilaiha nafsaha fa'abat. Maka aku minta kepada anak perempuan pamanku jiwanya, tapi dia nggak mau. Maksudnya untuk naudzubillah diajak untuk apa? Berzina. Hatta atiyaha bimi'ati dinar fasa'aitu hatta jama'tu mi'ata dinar. Sampai aku memberikan ya 100 dinar dari hasil usahaku, aku mengumpulkan 100 dinar. Falaqituhu biha, maka kemudian aku mendatangi putri pamanku itu. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka ketika aku duduk di atas kedua kakinya, qalat, maka putri ini, anak pamannya ini mengatakan, ya Abdullah, ittaqillah wa la taftah al-khatama. Wahai Abdullah, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu buka cincin. Faqumtu anha, maka aku pun berdiri darinya dan meninggalkannya. Di hampir sedikit lagi dia berzina kepada Allah Azza wa Jalla, berzina kepada perempuan itu. Kemudian dia takut karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia meninggalkan hal ini. Maka dia mengatakan, Allahumma in kunta ta'lam anni qad fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha. Fafaraja lahum furjatan. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku melakukan hal tersebut, yakni meninggalkan zina karena mencari wajahmu, maka bukakan ya dari batu besar itu. Maka Allah Azza wa Jalla pun membukakan batu besar itu, tapi belum bisa keluar. Nah ini menunjukkan amal soleh itu bukan hanya berbentuk
melaksanakan perintah saja. Amal soleh juga berbentuk meninggalkan maksiat. Kalau seseorang meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla, itu juga bagian daripada amal soleh. Seseorang punya kesempatan untuk, naudzubillah, misalnya berzina, kemudian dia tinggalkan zina karena Allah, itu amal soleh. Seseorang punya kesempatan untuk minum khamr, tapi kemudian dia tinggalkan minum khamr, itu amal soleh. Seseorang punya kesempatan untuk melihat gambar-gambar atau aurat-aurat yang tidak jelas, kemudian dia tinggalkan semuanya itu karena Allah, itu juga bagian daripada amal soleh. Seseorang melihat di jalan wanita yang cantik, kemudian dia menundukkan pandangan, dia nggak pandang wanita tersebut karena Allah, itu juga bagian daripada amal soleh. Jadi amal soleh bukan hanya berbentuk menjalankan perintah saja, akan tetapi menjauhi larangan karena Allah juga disebut sebagai amal soleh. Sebagaimana tadi cerita orang tadi, hampir-hampir dia berzina, kan tetapi karena dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tinggalkan zinanya itu karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian orang yang ketiga. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa boleh, bahkan dianjurkan orang bertawasul membawa amal soleh yang pernah dia lakukan, ya, karena Allah Azza, yang don dia berat, ini saya lakukan untuk Allah, nggak ada iming-iming apapun, ya, nggak ada iming-iming apapun. Saya lakukan ini murni karena Allah Azza wa Jalla, nggak ada yang tahu. Kemudian orang yang ketiga ini mengatakan waqala al-akhar. Orang ketiga ini mengatakan, Allahumma inni kuntu atau istajartu ajiran. Allah, dahulu aku pernah mempekerjakan seseorang. Bifarqi aruzin falamma qada amalahu, pernah mempekerjakan seseorang, kemudian setelah selesai dia bekerja, qala a'tini haqqi, berikan hakku. Fa'aradtu alaihi haqqahu fatarakahu wa raghiba anhu. Maka kemudian aku tawarkan kepada dia haknya, kemudian dia meninggalkan dan enggak suka terhadap hal tersebut. Falam azal azra'uhu hatta jama'tu minha baqaran. Maka senantiasa aku kembangkan upah tersebut sampai aku mengumpulkan dari upah tersebut, ya, sapi, wara'iha, dan pengembalanya. Faja'ani faqala ittaqillah. Maka kemudian orang tadi, pekerja tadi, datang kepada tuannya tadi, ittaqillah wa la tadhlimni wa a'tini haqqi. Bertakwalah kepada Allah, jangan kamu zalimi aku, berikan hakku. Faqultu idhhab ila dzalikal baqar bara'iha. Pergilah kamu ke sapi tersebut dan penggembalanya. Faqala ittaqillah wa la tahza' bi. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu meremehkan aku. Faqultu inni la ahza'u bika fakhudh ladhikal baqar wa ra'iha fa akhadahu fantalaqa biha. Maka kemudian tuannya ini, saya enggak meremehkan kamu, enggak mengolok-olok kamu, ambil semua sapi tersebut,
bersama dengan pengembalanya, maka kemudian dia pun mengambilnya dan pergi. Kemudian dia mengatakan, in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj ma baqiya. Ya Allah, andaikan saya melakukan ini karena untuk mencari wajahmu, maka bukakan sebagian, ya, agar bisa keluar. Fa farajallahu anhum, maka kemudian Allah Azza wa Jalla membukakan untuk mereka goa tersebut sampai akhirnya mereka bisa keluar. Ini beberapa kisah di antara bentuk tawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Maka hukumnya boleh seseorang bertawassul, berdoa kepada Allah dengan membawa amal saleh. Tapi kalau misalnya seseorang berdoa kepada Allah dengan membawa kedudukan orang saleh, ini yang enggak boleh. Ini perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisimu, ya Allah, aku meminta kepadamu ini dan itu enggak boleh. Atau dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapanmu, ya Allah, aku meminta ini dan itu enggak boleh. Kenapa? Karena enggak pernah dicontohkan, enggak pernah diperintahkan oleh Allah, dan enggak pernah dituntunkan serta dicontohkan oleh para sahabat. Kalau hal tersebut boleh, maka niscaya para sahabat setiap kali berdoa, atau ada setidaknya riwayat satu saja dari para sahabat yang mereka membawa kedudukan Rasulullah atau membawa kedudukan Abu Bakar ketika mereka berdoa. Nyatanya nggak ada satupun di antara mereka, riwayat satupun di antara mereka yang membawa kedudukan Rasulullah, membawa kedudukan orang soleh ketika mereka berdoa. Yang ada adalah dalam Al-Quran banyak membawa amal-amal soleh ketika berdoa. Dalam hadis ini jelas sekali, gamblang sekali, membawa amal soleh, berdoa, menceritakan amal soleh yang mereka lakukan, ya, yang ikhlas, yang mereka, zon mereka dengan kuat bahwa mereka lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penjelasan singkat tentang tawassul yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga dari pembatal keislaman adalah man lam yukaffiril musyrikina, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau tidak mengkafirkan orang-orang kafir, aw syakka fi kufrihim, atau ragu-ragu terhadap kekufuran mereka, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhab mereka, maka kata Syekh, kafara ijma'a, maka ini kufur secara ijma'. Di dalam kehidupan orang-orang kufar, atau di dalam mengkafirkan orang-orang kufar, itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang kufar asli. Memang dia tulen orang kafir, gitu. Tulen betul-betul. Nasara, Yahudi, Buddha, Hindu.
dan dia nggak beragama agama Islam. Ini jelas wajib untuk kita kafirkan. Nggak boleh kita ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Jangan kemudian kita katakan bahwa mereka itu saudara kita, sesama manusia. Ini yang banyak syubhat muncul. Mereka mengatakan kepada orang-orang Nasara, Yahudi, mereka saudara kita secara manusia. Atau ada sebagian orang yang ingin menyatukan dakwatu wahdatul adyan. Dan mereka ingin menyatukan tiga agama ini, agama Nasara, Kristen, Yahudi, dan Islam ini ingin disatukan jadi satu. Mereka menganggap bahwa nggak boleh saling mengkafirkan antara tiga ini, karena tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan apa? Surga. Maka ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Dalam ayat lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu dari tiga Tuhan. Allah dengan jelas mengatakan kafir. Kemudian kita ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Ya dan billah. Maka dalam ini wajib kita kafirkan mereka. Enggak boleh kita jangan katakan kepada mereka kafir, katakanlah aja non muslim. Enggak, kita katakan kepada mereka kafir. Allah yang mengatakan ya ayyuhalladzi qul ya ayyuhal kafirun. Allah mengatakan itu, qul ya ayyuhal kafirun. Kan itu ada surat namanya surat Al-Kafirun. Enggak boleh kita disamar-samarkan. Jangan katakan kepada mereka kafir, katakan aja non muslim dan lain sebagainya. Tidak, kita katakan kepada mereka kafir. Bahkan Syekh mengatakan waman lam yukaffir, ya, waman lam yukaffir musyrikin aw syakka fi kufri, ragu-ragu sama kekufuran mereka, ya, itu kufur. Ya dan tidak. Karena itu harus tegas dalam hal ini. Ini kalau kafirnya kafir asli. Kalau misalnya kafirnya bukan kafir asli, dia asalnya muslim, tapi apa? Terjerumus ke dalam pembatal keislaman. Maka sebagian para ulama mengatakan, ya, ditegakkan hujjah kepada orang ini, dipahamkan. Ditegakkan hujjah kepada orang ini dan dipahamkan dulu tentang Islam yang benar. Apalagi kalau kehidupan dia itu kehidupan yang jauh dari Islam, di tengah-tengah Islam yang abangan misalnya dan lain semacamnya. Baru kemudian dijatuhkan. Itu setelah tegak badannya hujjah, setelah dia paham betul akan tauhid. Ya. Itu pun yang menjatuhkan adalah orang yang berilmu. Ini beda antara, ya, mengkafirkan orang yang asli, ini jelas wajib, dengan orang kafir yang enggak asli, aslinya muslim tapi jatuh karena mungkin lingkungan yang
begitu dahsyat dan lain semacamnya, sebagian para ulama memberikan udzur dalam hal ini. Walaupun sebagian juga ada yang tidak memberikan udzur kalau misalnya lingkungannya lingkungan yang sudah agamis, sudah tauhid menyebar kemana-mana dan lain semacamnya. Nah, ini pentingnya kita belajar daripada nawaqid al-Islam. Maka kepada orang-orang musyrikin asli, kepada orang-orang kufar asli, kita wajib untuk mengatakan kepada mereka bahwa mereka kafir. Tidak boleh kita ragu-ragu. Kepada wathaniyin, kepada Yahud dan Nasara, kepada para penyembah berhala, kepada orang Yahudi, kepada orang Nasara. Atau orang yang menyembah berhala tapi nisbatnya kepada Islam. Jadi penisbatan aja kepada Islam. Pada hakikatnya dia adalah orang kafir. Memang bukan asalnya Islam, tapi memang agamanya begitu. Ya. Maka ini jangan ragu-ragu terhadap hal ini. Di antara bentuk pengkafiran terhadap orang-orang kufar ada banyak bentuknya. Yang pertama, annahu yajibu bughdul kuffar wa mu'adatuhum wa adam muwalatihim hatta law kana min aqrabin nasi ilal muslim. Jadi bentuk pengkafiran terhadap orang-orang kufar itu wajib kita membenci orang-orang kufar, wajib kita memusuhi mereka dan tidak menaruh cinta kepada mereka walaupun mereka orang yang paling dekat dengan kita. Itu nggak boleh kita naruh cinta kepada mereka. Walaupun mereka punya kelebihan, walaupun mereka punya keahlian, walaupun mereka punya kehebatan dan lain semacamnya, tetap tidak boleh kita taruh cinta kepada mereka. Dan wajib kita itu untuk membenci mereka, memusuhi mereka. Kan tetapi ingat, kebencian kita kepada mereka orang-orang kufar, permusuhan kita kepada mereka orang-orang kufar tidak menghalangi kita untuk mendakwahi mereka, tidak menghalangi kita untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka akan dakwah Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebencian kita kepada orang-orang kufar dan permusuhan kita kepada mereka tidak lantas kita berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti, ittaqi da'watal mazlum, takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi. Ini mencakup semuanya, baik yang dizalimi kaum muslimin atau dizalimi orang kafir. Karena doanya orang yang dizalimi, baik itu muslim atau kafir, ketika dia berdoa kepada Allah mustajab. Apalagi sampai membunuhnya. Ini tidak akan pernah dilakukan insyaallah oleh seorang muslim. Membunuh sembarangan, apalagi membunuh kafir yang muahad, yang dalam perjanjian kaum muslimin, yang tinggal di negeri kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang
kafir yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium bau syurga. Maka kebencian kita kepada mereka, permusuhan kita kepada mereka, pertama, tidak menghalangi kebaikan kita kepada mereka untuk mendakwahi mereka sehingga mereka mau masuk Islam. Tidak menghalangi akhlak baik kita kepada mereka sehingga mereka tertarik kepada akhlak kaum muslimin. Kemudian tidak lantas kebencian kita ya dan permusuhan kita kepada mereka mendolimi mereka, apalagi sampai membunuh mereka. Ini tidak boleh. Tapi wajib kita membenci mereka, memusuhi mereka. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan pernah kamu dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi selama-lamanya gak akan kamu pernah dapati orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mencintai orang-orang kafir. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun mereka bapak-bapak mereka, anak-anak atau saudara atau keluarga dekat, gak akan pernah taruh cinta kepada mereka. Kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Mereka itulah yang Allah ya telah tanamkan keimanan pada hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Golongan Allah itu mesti beruntung. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diuji bapaknya pembuat berhala. Tapi beliau menaruh permusuhan, menaruh kebencian kepada bapaknya karena kekufuran yang bapaknya itu lakukan. Apa yang terjadi? Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar, apinya jadi dingin dan menyelamatkan. Diusir dari negerinya. Allah ganti dengan apa? Dengan keluarga yang saleh, dua istrinya saleh, dua anaknya menjadi seorang nabi. Itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak takut kepada kaumnya, tidak takut kepada bapaknya, yang mendakwahkan bapaknya, menyatakan permusuhan terhadap kekufuran kepada berhala dan lain semacamnya. Maka hasil yang didapat adalah kenikmatan. Wal aqibatu lil muttaqin. Walaupun mendapatkan cobaan yang sangat dahsyat. Nah, itu barangkali ikhwah, karena beberapa panjang tentang pembahasan ini. Nanti insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Wal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Ya, tidak ada
balasan kebaikan kecuali kebaikan. Allah mengatakan juga apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang serupa. Sebagaimana balasan kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Itu bukan istilah karma, Hah? bukan istilah karma. Islam nggak ada karma. Hukum karma itu apa? Kalau ada. Dalam Islam itu ada. Dalam Islam itu ada, kalau orang berbuat baik maka akan kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya orang berbuat jelek, buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada diri. Kalau yang dimaksud itu, maka itu ada dalam Islam. Tapi kalau Allah alam, kalau yang dimaksud dengan yang lain, Allah alam seperti apa yang dimaksud dengan hukum karma itu. Apa hukum karma itu maksudnya? Kebaikan dibalas kebaikan atau keburukan dibalas keburukan. Kalau itu dalam Islam ada, tapi yang membalasnya Allah Azza wa Jalla. Yang membalasnya Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi ya, dia melakukan kejelekan, tapi kemudian dia melakukan kebaikan yang bisa menutup kejelekan itu, bisa jadi Allah hapus. Karena itu Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kejelekan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapusnya. Gitu. Bisa jadi orang dahulunya dia berbuat ya buruk kepada kedua orang tuanya. Lantas kemudian apa? Lantas kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berbuat baik kepada orang fakir miskin atau orang-orang yatim. Bisa jadi Allah tutup keburukannya karena kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu dalam Islam. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau maknanya karma itu harus selalu ada balasan, itu tidak mesti, karena Allah Azza wa Jalla Maha Adil dan Maha Penyayang. Nah, itu wallahu taala. Nah. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau misalnya orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa tahu maknanya, tanpa mengamalkan konsekuensi, maka enggak akan bermanfaat la ilaha illallah. Contohnya siapa? Orang-orang munafikin. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, kan tetapi la ilaha illallahnya tidak bermanfaat.